Karena kalau kita lihat ini ya, kalau Bitcoin sekarang ya, harga kan 60 ribuan lah ya. Menurut saya bottom mungkin di 50-60 ribuan. Nah harga itu sebenarnya kalau kita tarik sampai tahun 2030, targetnya di tahun 2030 itu fair value-nya itu ada di $1 juta per Bitcoin. Yang mana satu Bitcoin harusnya tahun 2030 bisa mencapai ya 20 miliaran gitu. Nah kalau sekarang di bawah harganya masih 1M ke bawah, itu kan artinya harga Bitcoin itu 95% diskonnya. Nah jadi kalau beli sekarang potensi naiknya itu bisa sampai 10 kali lipat dalam waktu 5 tahunan gitu. Jadi menurut saya sekarang sih waktu yang bagus ya untuk akumulasi ya, karena ya itu tadi lagi diskon 95%, masa dikasih barang diskon 95% nggak berani akumulasi gitu kan. Jadi malah kalau menurut Mas sekarang masuk gitu ya. Tapi bukan sekarang, nanti akhir tahun masuknya. Oh beli lagi akhir tahun? Akhir Jangan tahun. beli sekarang? Jangan Berarti sekarang. akan lebih turun lagi? Masih bisa turun lagi. Berarti akan di 60 ribuan? 50-60 ribu 50-60 ribu Bitcoin? Bitcoin. Oke. Untung aja saya lagi nggak ada nih Bitcoin. Tapi dengar-dengar katanya Mas ini mindahin Bitcoinnya mulai ke emas. Sebenarnya itu pernah saya bikin eksperimen tuh ya waktu itu. Saya cicil emas 100 juta per bulan gitu. Jadi ada uang sisa-sisa dari pendapatan gitu ya Mas. Itu saya sisihkan untuk beli emas gitu kan. Nah itu sejak tahun 2022. Jadi eksperimennya sudah 3-4 tahunan nih. Banyak dong duitnya. Nah ternyata kita cuma pakai metodenya emak-emak tuh. Kita nggak usah lihat chart, nggak narik garis, nggak aneh-aneh. Itu cuma beli emas 100 juta per bulan, tutup mata gitu kan. Kita nggak lihat gitu kan. Dibeli aja terus. Tiap tanggal 1 beli. Ternyata itu modalnya kan 50 bulan ya. Itu 5M kan Bang Atta. Jadi 100 juta, 5M ternyata sekarang udah jadi 10 miliar Bang Atta. Cuma dari emas gitu kan. 2 kali lipat naiknya ya. Nah, jadi dalam waktu 3 tahun, 4 tahun bisa 2 kali lipat. Ternyata emas itu sekuat itu gitu kan. Segacor itu gitu. Banyak diremehkan gitu. Banyak diremehkan, Katanya dibilang ini aset orang tua aset ya. orang tua, emak-emak gitu kan. Tapi ternyata strategi emak-emak ini ngalahin trader-trader yang sok-sokan tarik garis apalah ya kan, jelimet-jelimet gitu. Pusing ya. gitu, malah rungkat gitu. Mendingan gak usah ngapa-ngapain, beli emas ternyata cuan gitu kan. Nah dari sana, karena saya lihat waktu itu kan masuknya kecil-kecil aja 100 juta per bulan tuh. Terus saya lihat ternyata gacor juga ini emas gitu kan. Akhirnya mulai saya seriusin itu 2025 kemarin ya. Itu saya mulai switching ke emas setelah saya take profit Bitcoin saya di 107-an tadi itu. Dari sana saya akumulasi emas dikit-dikit. Nah karena ya memang sih kita nggak mungkiri aset yang naik paling kencang saat terjadi krisis ya memang emas Bang Atta. Karena emas kan uangnya Tuhan, God's money gitu. Kembali ke laptop jadinya ya. Aset Tuhan yang paling bertahan. Nah, kalau Mas lihat sendiri, emas itu kan dia juga naik terus. Kalau ada yang mau belinya mulai sekarang juga gak apa-apa kan? Tetap akan naik lagi kan? Tetap akan naik lagi. Tapi kalau kita bandingkan Bang Atta, justru kita kan ada chart Bitcoin/gold tuh, ada grafiknya tuh. Di sana sekarang ini lagi di bottom-bottomnya Bang Atta. Jadi kemungkinan besar mungkin 6 bulan ke depan, 3-6 bulan ke depan adalah waktu yang tepat untuk holder emas mulai sisihkan sebagian untuk cicil Bitcoin di bottom kayak gitu. Waktu yang tepat untuk mulai switching seperti itu. Tapi kemungkinan masih naik lebih tinggi lagi gimana? Bisa, tapi mungkin nggak sekencang Bitcoin lah. Bitcoin sekarang udah undervalue kalau saya bilang. Tapi memang belum saat yang tepat untuk beli dalam jumlah besar, tapi sudah lumayan undervalue gitu ya. Tunggu 50 ribu, 60 ribu ya. ya. Karena gini ya, kalau kita lihat kita kan ada yang namanya wealth transfer gitu. Jadi dulu mungkin tahun 90-an itu orang itu banyak yang kaya dari emas Bang Atta. Kayak zaman-zamannya orang tua kita gitu ya. Mereka kan selalu mengingatkan anak cucunya beli emas. Karena mereka dulu kayanya dari emas gitu. Nah terus di tahun 2000-an mungkin banyak orang yang mulai kaya dari saham gitu. Jadi mulai ngajarin anaknya beli saham gitu. Terus habis gitu tahun 2000-an lagi ada yang mulai kaya dari properti gitu. Makanya bilangnya harus beli tanah gitu. Nah kalau saya lihatnya sekarang ini adalah waktunya buat mulai akumulasi kripto atau Bitcoin. The next wealth transfer menurut saya sih di kripto sama Bitcoin gitu ya. Jadi orang yang pegang Bitcoin dan akumulasi dari sekarang nanti akan menuai hasilnya di tahun 2030-an nanti. Apalagi sekarang kan diskonnya 95% nih. Jadi ya
menurut saya wealth transfer terbesar selanjutnya ini ya di Bitcoin ini. Dan waktu kita nggak banyak gitu ya. Akan di harga berapa tuh 2030? Bisa sampai $1 juta lah. 20 miliar. 2030-an ya. Jadi 2035 gitu. Oh 2035. Iya. Dan emas akan di harga berapa saat 2030 2035? Waduh, bisa $10.000 kali per troy ounce. Bersaing berarti kan? Bersaing. Tapi Bersaing. memang mungkin misalnya Bitcoin naik 4 kali lipat, emasnya 2 kali lipat kayak gitulah Bang ya. Oke. Tapi selalu bersaing gitu. Iya. Dan Cuman emas ada kelebihannya, dia dropnya nggak jauh. bener, Kalau tapi Bitcoin kalau kan ada drop jauhnya, ya nggak sih? bener, tapi kalau kita lihat emas akhir-akhir ini juga lumayan volatile Bang. Iya cepat naik turun juga. Kalau saya main sama kayak Bang Atta sih, Emas fisik. beneran kan? Emas beneran. Iya emas fisik atau emas digital. Nah, saya mainnya emas digital sih kebanyakan. Kenapa? Soalnya saya kalau beli aset ya Bang, sekarang ini lebih lihat aset yang bisa kita jaminkan dan kita dapat cash dengan bunga yang lumayan rendah gitu. Iya. Nah, kalau yang emas fisik itu sekarang kalau kita gadaikan di Pegadaian tuh cuma udah mahal, sekitar 2%-an sebulan. Tapi kalau yang emas digital yang kayak di kripto ada XAUT, PAXG itu kalau kita gadaikan di loan kan buat pinjam itu cuma 2%, 3% setahun gitu. Nah, itu uangnya bisa kita putar lagi kayak gitu. Karena ada yang bilang kemarin ada yang nyaranin. Misalnya ada seseorang ini pengen beli rumah atau beli aset. Nah, beli asetnya tuh jangan jual emasnya katanya. Bener. Jadi emasnya itu digadaikan, dapat pinjamannya, dicicil. Nah, itu salah satu prinsip yang saya terapkan juga di bisnis Bang Atta. Jadi misalnya kita mau buat kos-kosan nih, modalnya 10 miliar gitu kan. Nah, daripada kita beli kos-kosannya langsung, kita kan nggak punya aset emasnya nih. Mending beli emasnya dalam bentuk digital. Nah, itu kita bisa jaminkan dan dapat bunga mungkin 2-3% per tahun. Nah, masa kos-kosannya nggak bisa ngalahin 2-3% per tahun kan pasti bisa. Bisa. Misalnya dari kos-kosannya dapat 10-15%. Berarti kita dapat spread sekitar 8-10% gitu. Tambah lagi Ya, nanti tambah emasnya lagi, naik. emasnya naik. Misalnya Gitu cicilnya 5 tahun atau 10 tahun, after 10 tahun harganya udah berapa ya kan? Nah, jadi emasnya naik, terus kos-kosannya dapat duit. Ya, jadi double kanan untung. kiri double Iya, cuan iya, gitu. iya. Itu sih aku saranin juga kemarin ke mertuaku Bunda Asanti. Misalnya kita mau bikin bakery nih, Lumiere atau apalagi tambahan cabang. Bikin kayak gitu, katanya menarik juga nih. Jadi nggak harus semuanya, malah kan karena duitnya kebanyakan di emas, bukan cairin emasnya doang gitu. Tapi ini Bang Atta sadar nggak sih saya pernah bahas juga di podcast kemarin tuh kalau 6-12 bulan setelah emas naik itu biasanya terjadi krisis Bang. Dan ini udah mulai kerasa nih dampaknya. Kemarin emas itu tahun lalu kan udah naik 2 kali lipat tuh. Nah, biasanya kalau emas sudah naik 2 kali lipat kayak gitu, itu biasanya pertanda akan terjadi krisis Bang. Dan sekarang sudah mulai kerasa dampaknya kan. Karena emas itu naik. Kenapa ya? Karena banyak orang lagi borong kan. Orang borong kenapa? Karena mereka merasa dunia lagi nggak baik-baik saja. Mereka tahu apa yang kita nggak tahu nih. Jadi bank-bank sentral, kayak bank-bank sentral China, bank-bank sentral US, itu semua borong emas. Karena mereka mau sedia payung sebelum hujan, sebelum terjadi krisis. Nah, makanya emasnya dipump tinggi-tinggian karena sekarang ya kondisi lagi seperti ini, gonjang-ganjing, inflasi naik, BBM naik, ya dan banyak lah. Di era sekarang ini menurut Mas, apa investasi terbaik di zaman sekarang ini yang lagi perang, belum berhenti dan lain-lain? Terbaik tentu saja aset-aset safe haven sih, Oke. Bang Atta. Tapi kalau saya punya strategi namanya bubble strategi. Jadi kita gabungkan aset yang risky dengan aset yang low risk gitu. Nah, sebagai contoh bubble strategi itu seperti sekarang porto saya 60% ini ada di crypto, dia hyperliquid sama Bitcoin. Ini untuk multipliernya. Lalu yang sisanya di 40% itu saya lagi ada di emas seperti itu. Jadi misalnya nih hyperliquid sama Bitcoin saya anjlok, masih tertolong dengan kenaikan emasnya. Jadi kita bagi kanan kiri. Yang ini yang risky, yang berisiko buat multipliernya, berisiko high risk high return, tapi yang ini low risk low return tapi bisa untuk menyeimbangkan sebagai balancing. Jadi imbang gitu.